damkar, pemadam kebakaran. Sebenarnya bukan pemadam kebakaran ya, pemadaman api. Ya, kalau udah pemadam kebakaran berarti udah kebakaran. Ya. Jadi kita berlatih untuk memadamkan api, jangan sampai terjadi kebakaran. Jangan sampai terjadi kebakaran. Ada beberapa jenis yang bisa untuk melakukan pemadaman api, yang disebut APAR. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Jadi bukan hanya ini aja, termasuk ini pun jenisnya adalah APAR. Termasuk juga ada juga pasir, ada juga lumpur, itu disebut APAR. Tapi kita selalu mengatakan bahwa tabung itu tabung APAR itu adalah APAR. Memang ini adalah APAR. Ini yang disebut adalah tabung APAR. Ini yang disebut tabung APAR. Ini jenisnya adalah powder. Karena di kantor rata-rata menggunakan powder. Kenapa menggunakan powder? Ini lebih efektif daripada menggunakan air atau busa. Karena jenis APAR pun ada jenisnya. Tabung APAR ini ada jenisnya. Ada powder, ada busa, ada air, ada juga CO2. CO2 itu jarang digunakan di perkantoran. Karena CO2 itu biasa digunakan lebih banyak di SPBU. Karena berhubungan langsung dia dengan oli, terus BBM itu biasa menggunakan CO2. Karena CO2 itu jenis ininya sangat berbahaya. Ya. Kalau CO2 itu nozzle-nya tidak seperti begini. Dia ada pegangan. CO2 itu ada pegangannya. Karena apa? Karena kalau CO2 itu keluarnya seperti kristal. Dingin sekali. Kalau kita pegangnya salah, pegangnya begini, itu tangan kita bisa lengket. Kalau CO2 itu bisa lengket, kalau dipaksa dilepas terkupas kulit kita. Karena saking dinginnya, itu keluarnya berupa kristal. Ya, jadi kalau misalnya ada kebakaran oil, dipakai CO2 dia kan tertutup. Jadi rata-rata menggunakan powder. Ya. Powder apa? Positifnya, powder tidak berbahaya. Powder tidak mengalirkan aliran listrik. Dan kena mata tidak iritasi. Kena kulit tidak iritasi. Kalau misalnya kena mata, cuci pakai air, langsung nggak apa-apa. Kena kulit pun dia tidak iritasi, nggak apa-apa. Setelah dicuci aman. Negatifnya, kalau disemprot pakai ini, ruangan kotor. Satu ruangan itu akan kotor. Karena ini berupa kayak bedak. Ya, kayak bedak. Kalau disemprot yang di ruangan itu akan kotor. Tapi tidak berbahaya buat manusia. Makanya kantor lebih banyak menggunakan tabung APAR powder. Kalau air bahaya. Kalau disemprot pakai air, ada aliran listrik, bisa ngalir ke kita bisa kesetrum. Malah bisa meninggal. Ya. Busa juga sama, karena busa juga intinya dia ada bagian airnya. Jadi rata-rata kita menggunakan tabung powder ini. Ya, ini jenisnya ada beberapa, ada yang 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo sampai 12 kilo. Ini tabung APAR. Kenapa dibilang APAR, alat pemadam api ringan? Ini mudah digunakan dan mudah dipindahkan. Ya, makanya dibilang APAR, alat pemadam api ringan. Ini mudah dipindahkan, mudah digunakan dan mudah dipindah, ya, pindah. Tapi kalau sudah yang gede, tabung yang gede kayak di Pemprov Foundation yang pakai dorongan itu, sebenarnya itu sudah dibilang bukan APAR lagi tuh, ya, karena itu udah nggak bisa dipindah-pindahin, susah, berat, gitu, karena ada dorongannya. Nah, jenisnya APAR itu adalah untuk memadamkan api, ada menutup api yang keluar dari situ. Nanti kita akan praktekkan. Artinya api itu akan tertutup sama APAR, cairan ini, powder ini, apinya mati. Karena api ini timbulnya karena 3 bahan. Panas, ada udara, oksigen, dan ada barang yang mudah terbakar. Kalau 3 jenis ini tidak ada, tidak akan terjadi api. Tidak akan terjadi api. Makanya kita prakteknya adalah menutup udara, jangan sampai udara itu masuk. Kita bakar nanti di drum, kita tutup pakai selimut. Ini istilah selimut. Kita selimuti, api itu kita selimuti. Ya. Itu tidak ada udara yang masuk. Kalau udara tidak masuk, berarti api mati. Tapi kalau masih menyala, berarti ada udara yang masih masuk di daerah api itu. Ya. Jadi masih ada udara yang masuk daerah api itu. Jadi 3 jenis itu. Api itu bisa terjadi 3 jenis, ya, panas, udara,
ada bahan yang mudah terbakar. Kalau udaranya tidak ada, tidak bakal terjadi kebakaran, tidak akan terjadi api. Kalau tidak ada bahan yang mudah terbakar, tidak akan jadi api. Tidak ada panas, tidak akan juga jadi api. Untuk antisipasi kita di tempat kerja, khusus tempat kerja, lebih diusahakan, terutama mungkin dari pihak engineering. Mengapa engineering? Karena di situ ada saluran listrik. Ini harus diantisipasi, aliran listrik. Kedua, pantry, dapur. Kenapa? Karena kita kadang-kadang suka lupa. Kalau orang dapur, misalnya lagi masak air atau lagi masak apa, tiba-tiba dipanggil, gitu kan? Panggil atau mungkin dipanggil sama varian, airnya ngobrol, kelupaan, airnya habis, bahan yang itunya meleleh.